Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soma, pagi, siang, sore dan malam. Untuk teman-teman pencinta misteri, jumpa lagi di channel Tri Lestarwan Kisah, channel yang menguak segala kisah yang terjadi di luar batas nalar manusia. Sebelum mendengarkan ceritanya, tolong bantu subscribe dan loncengnya, karena satu dukungan dari kalian semua sangat berharga bagi kemajuan channel ini. Dan semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dengan kondisi alam yang dilanda wabah seperti ini, dan selalu diberikan ketabahan akan segala cobaan. Dan semoga pula limpahan rizki senantiasa dapat mencukupi segala keperluan kalian. Amin. Di episode kali ini saya akan membawakan cerita tentang sosok gaib pengganggu di jalan raya. Kenapa alasan orang tua melarang anak atau seseorang keluar di waktu maghrib? Kisah bermula ketika saya pulang kerja. Lokasi tempat tinggal saya berada di lereng Gunung Kawi, Malang. Di cerita ini banyak lokasi yang tidak saya sebut secara jelas. Di saat itu aku pulang dari tempat kerjaan dari kota Malang kisaran setengah 5 sore. Jarak tempuh dari Malang sampai rumah kisaran 1,5 jam. Memang sebelumnya tidak ada tanda-tanda yang muncul sebelum kejadian yang saya alami ini. Ketika masuk daerah Pakai Saji, ada kecelakaan tunggal, dan sempat dalam kecelakaan itu aku mencoba berhenti dan aku cek kondisinya. Setelah saya cek hanya luka lecet dan sedikit shock, dan aku segera juga membelikan air putih, dan setelah itu aku segera melanjutkan perjalanan karena waktu sudah hampir maghrib. Ketika aku masuk di jalur lintas barat, aku sempat hampir terjatuh karena tiba-tiba motor aku sedikit oleng, entah kenapa. Untung tidak terjadi kecelakaan. Setelah beberapa meter berjalan, lampu depan motor tiba-tiba mendadak mati. Suasana di kala itu sudah mau gelap. Kondisi mata yang minus menambah masalah perjalanan saya. Di situ motor aku hanya melaju dengan kecepatan 30-40 km per jam. Ditambah jalan sedikit berkabut, suasana dingin mulai terasa. Ketika masuk pertigaan arah Gunung Kawi, jalan tak seperti biasanya. Menurut pandangan saya, jalan terasa sepi, yang lewat hanya 1 ataupun 2 motor di kala itu. Dan anehnya di saat itu tiba-tiba lampu motor aku tiba-tiba hidup kembali dengan sendirinya. Otomatis kecepatan laju motor aku tambah. Setelah melewati jembatan, di situ ada suatu pohon besar. Tiba-tiba aku mencium wangi bunga yang menusuk hidung. Di situ perasaan aku mulai aneh. Setelah melewati rumah makan jarak 15 meter, mata aku dikagetkan dengan munculnya hewan besar segede anjing. Cuma mukanya itu serasa kayak kucing. Tepat berada di jalan jalur kiri. Jarak yang terlalu dekat, alhasil motor tidak dapat menghindar dan tertabrak. Dan aku yakin, bukan perasaanku aja, hewan tadi memang tertabrak motorku. Tapi, anehnya setelah aku menoleh ke belakang, hewan itu masih tegak berdiri di tempat semula tanpa bergeser 1 senti pun. Di situ aku mulai berpikir, ini jelas ada yang tidak beres.
Aku mencoba fokus lagi ke jalan, tapi tak lama lagi, di ujung tikungan yang berbentuk huruf S, di pojok sebelah kiri nampak ada bayang putih yang tidak begitu jelas. Ternyata, setelah dekat, yang aku lihat adalah sosok pocong, berdiri tegak di sebelah pohon, dengan posisi membelakangi jalan. Wajar di situ aku kaget dan refleks. Sukun, memang setengah bulan lalu di tempat tersebut ada kejadian yang memprihatinkan. Orang yang meninggal di tengah kebun tebu. Diketemukan badan sudah terbujur kaku, wajah pucat agak sedikit membiru. Hingga di saat itu menggembarkan desa tersebut. Ya mungkin saja ada jin yang usil mengambil momen itu berubah jadi pocong dan menakut-nakuti orang yang lewat. Dari lokasi tak berjarak jauh, aku coba menoleh ke belakang. Ternyata si pocong yang saya tadi lihat sudah menghilang dari tempat itu. Dari situ otomatis motor aku semakin aku gas kencang. Ono-ono ae mulai-mulai disambut barang gak kena. Lama perjalanan hingga sampai di TPU Ngajum, aku sudah was-was karena bau yang muncul sewaktu aku melewati TPU tersebut. Bau bunga sundel dan bau kemenyan sangat menyengat, hingga aku menahan nafas saking kuatnya bau itu. Motor aku semakin aku geber hingga menemui perkampungan. Hati sedikit lega. Aku sempat berhenti mampir ke warung untuk membeli air putih. Seusai meminum air, aku segera beranjak lagi melanjutkan perjalanan, karena masih seperempat perjalanan lagi. Seusai itu, kondisi seperti biasanya. Aku sudah mencoba untuk berpikir positif. Sesampailah aku masuk kawasan desa Kebobang, yang berarti sedikit lagi sampai. Kondisi hari itu memang aneh, sangat sepi. Dan di situ nampak dari jauh ternyata ada satu motor di depanku. Berarti aku tidak sendirian lagi. Mereka berbonceng 3 dan membawa anak masih usia belum genap 1 tahun. Aku sempat ngomong dalam hati, karena posisi waktu itu memasuki adzan maghrib. Ya apa sih arek sakmono maghrib bijak keluyuran. Belum usai aku berbicara, dari arah timur, tepatnya di depan bekas tempat penggilingan padi, muncul anak laki-laki kira-kira umur 8 tahunan, menyeberang tepat di depan motor bapak-bapak yang berboncengan sama bayinya tadi. Sontak aku berucap, astagfirullah. Tapi anehnya bapak itu malah menoleh ke arah aku, seolah tak melihat yang barusan lewat tepat di depannya. Dan bapak itu seolah bingung kenapa aku hingga teriak tadi. Yang aku lihat memang nyata, sosok tadi muncul dari arah timur menyeberang jalan dan naik masuk ke semak-semak kebun tebu. Anehnya, anak itu jalan tidak menapak tanah. Dia terbang dan hilang begitu saja. Setelah jarak agak jauh dari tempat itu, bapak tersebut mendekatlah ke motorku dan menanyakan, "Ono opo mas? Mosok sampean gak ketok barusan? Arek cilik nyebrang embong mes sampean tabrak pak. Arek cilik opo sih mas? Wong rano opo-opo. Bojoku ae ya ora ketok opo lho. Jo ngarang ya men. Wala pak, hati-hati. Anaknya ojo dijak metu surup-surup. Ketang sampean iku mang gak eruh. Kok eruh lak tiba sampean mau salah aku nang burine sampean. Iso-iso lak ketabrak. Sing kena mas. Iya pak. Duh, kok medeni ini ya? Ya wis pak, aku tak dikit ya.
Ya wis mas, suwun. Orang tersebut saya salib dan aku sempat melambaikan tangan yang menandakan untuk mendahuluinya, dan dia membalas dengan memencet klakson. Sesampai di rumah, aku sempat bercerita ke istriku soal kejadian yang barusan aku alami. Istri aku malah bilang, "Mangkane, ayah, ketika maghrib, wayahe mandeg dhisik. Ojo ngengkem mlaku wae, mampir ke musola ambek sholat. Terus baru lanjut mlaku maneh. Kan wis ngerti jam yahmono lelembut wayahe metu." dan istri sempat bercerita bahwa 2 hari sebelumnya keponakan juga mengalami hal yang sama. Mungkin kecelakaan di jalan raya selain karena sudah takdirnya, mungkin juga para pengendara melihat sosok astral yang belum tentu orang lain melihatnya. Kita harus selalu waspada dan berdoa ketika berkendara, apalagi kita melewati waktu-waktu seperti maghrib. Alangkah baiknya kita berhenti dulu sebentar dan dilanjut setelahnya. Semoga dari cerita ini teman-teman bisa lebih hati-hati dalam berkendara, dan semoga kalian semua tetap sehat dan dijauhkan dari mara bahaya. Sekian cerita yang dapat saya bagikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.